Hanya sedikit orang yang tahu, tapi ada sebuah ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus turun ke neraka, dan apa yang dia lakukan di sana akan mengejutkanmu. Apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari antara kematian dan kebangkitan Kristus. Alkitab menyebutkan tentang roh-roh yang berada di dalam penjara, bagian bumi yang paling bawah, kunci-kunci maut dan neraka. Namun, apa arti dari semua ini? Di manakah Yesus ketika tubuhnya terbaring di dalam kubur? Dan apa yang dia lakukan selama 3 hari? Ketika Yesus mati, ia tidak langsung pergi ke surga. Perkataannya sendiri kepada penjahat yang bertobat menegaskan hal ini. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Dia tidak mengatakan di surga, tetapi di Firdaus, sebuah istilah yang pada saat itu dipahami sebagai pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham bukanlah surga, tetapi sebuah tempat yang penuh kedamaian dan peristirahatan, di mana orang-orang kudus dari perjanjian yang lama menantikan penebusan yang pasti. Orang-orang seperti Habel, Nuh, Abraham, Musa, Elia, Daud, Daniel, dan banyak orang lain yang telah percaya kepada Allah sebelum kedatangan Mesias beristirahat di sana dalam semacam ketidakpastian yang sakral, menantikan penggenapan janji-janji. Kehadiran Yesus di dunia orang mati tidak bersifat diam dan tidak pula simbolis. Dia turun ke perut bumi dengan sebuah misi yang tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh manusia. Dan perjalanan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi untuk memenuhi sebuah janji yang telah dibuat sejak zaman dahulu kala. Yesus sendiri telah mengantisipasi momen ini di hadapan orang-orang Farisi, dengan berkata, sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Seperti yang terdapat dalam Matius 12 ayat 40, itu bukanlah sebuah metafora, itu adalah pernyataan yang nyata. Yesus tahu bahwa misinya tidak akan berakhir dengan menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Masih ada perjalanan yang harus ditempuh, sebuah tujuan yang harus dipenuhi di alam yang tak terlihat, di mana tidak ada jiwa yang dapat mendahuluinya. Selama berabad-abad, para nabi telah mengumumkan bahwa Mesias tidak hanya akan mengalahkan dosa, tetapi juga menaklukkan maut. Dan untuk melakukan itu, ia harus menghadapinya di tempat kediamannya sendiri. Efesus 4 ayat 8-10 menegaskan bahwa Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bahasa ini sangat jelas. Kristus tidak hanya mati dan menunggu. Dia berpindah antar wilayah rohani, antar penghalang tak terlihat yang memisahkan waktu dengan kekekalan. Kehadirannya di sana tidak dapat ditoleransi oleh kegelapan, tetapi juga tidak dapat dihentikan. 3 hari adalah waktu yang dibutuhkan maut untuk menyadari bahwa ia telah dikalahkan. 3 hari diberikan kepada neraka untuk menyadari bahwa neraka tidak akan pernah dapat menahannya. Dan setelah 3 hari, ketika semuanya tampak berakhir, dia akan muncul bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai orang yang memegang kunci tempat itu. Hari-hari itu bukan untuk menunggu, tetapi untuk pemenuhan. Maut yang sampai saat itu tak terkalahkan, telah bertemu dengan satu-satunya musuh yang dapat mengalahkannya. Sang penebus berjalan di wilayah yang belum pernah tersentuh oleh kebenaran. Dan di sana, kehadirannya mulai menggenapi misi terbesar dari semuanya, untuk memulihkan akses manusia kepada Allah. Setiap detik dari 3 hari itu adalah disengaja. Dia tidak hanya mengunjungi tempat orang mati, ia menampilkan dirinya sebagai raja, sebagai hakim, dan sebagai juru selamat. Perkataan para nabi kini menjadi kenyataan. Mazmur 24 ayat 7 seakan bergema melalui gerbang-gerbang abadi. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mereka yang sebelumnya memberontak terhadap perintah ilahi sekarang mendengar dari mulut Anak Allah sendiri bahwa salib telah menang, bahwa rencana yang mereka coba sabotase telah digenapi, bahwa Mesias yang dijanjikan, yang dilahirkan dari seorang wanita, telah meremukkan kepala ular. Apa yang dikira oleh kuasa kegelapan telah terputus di kayu salib ternyata telah selesai, dan buktinya adalah kehadiran Kristus yang hidup di tengah-tengah kegelapan.
Bayangkan sejenak suasana pada saat itu. Roh-roh yang terpenjara sejak zaman dahulu, tanpa harapan, tanpa cahaya, tanpa suara yang dapat menjangkau mereka. Dan kemudian, di tengah-tengah penjara rohani yang paling dalam, suara Sang Penebus bergema. Bukan suara belas kasihan, tetapi suara kedaulatan. Sebuah kata yang tidak membebaskan mereka, tetapi mengutuk mereka secara definitif dengan pengetahuan bahwa penebusan telah tiba dan mereka tidak akan pernah menjadi bagian darinya. Di sepanjang kisah Alkitab, kematian digambarkan sebagai musuh manusia. Sejak Kejadian pasal 3, di mana kejatuhan meresmikan pemisahan antara Allah dan manusia, maut menjadi simbol perpecahan, penghukuman, penghalang yang tidak dapat dilewati. Selama berabad-abad, manusia hidup di bawah beban kalimat, "Kamu adalah debu, dan kepada debu kamu akan kembali." Tetapi kalimat itu tidak dibiarkan tanpa jawaban. Gambaran Kristus yang berdiri di tengah-tengah dunia kematian, memegang kunci di tangannya, adalah salah satu gambaran yang paling kuat yang dapat kita lihat sekilas dalam kitab suci. Apa yang dulunya merupakan akhir dari segalanya kini menjadi awal dari era baru. Kematian tidak lagi menjadi takdir akhir bagi orang-orang yang beriman. Kematian hanya akan menjadi sebuah jalan, dan jalan itu tidak lagi terkunci. Salib telah membuka jalan, tabir bait suci telah terkoyak, dan dengan kunci di tangan, Yesus memimpin orang-orang yang telah dibebaskan dalam kemenangan. Itu bukanlah sebuah prosesi yang terlihat oleh mata manusia, namun di dunia spiritual, itu adalah parade yang mulia. Gerakan kolektif besar pertama menuju surga, Eksodus yang sesungguhnya, tidak lagi meninggalkan Mesir, namun muncul dari kedalaman bumi. Mereka tidak akan lagi tinggal di tempat sementara, tetapi akan memasuki tempat yang kekal. Ibrani pasal 9 ayat 12 menegaskan bahwa Yesus masuk ke dalam tempat Maha Kudus sekali untuk selamanya, bukan dengan darah kambing jantan dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri, dan memperoleh penebusan kekal, dan bersamanya masuklah mereka yang telah percaya. Kekuasaan maut telah dipatahkan dari dalam, dan mereka yang pernah menunggu sekarang dapat melihat wajah Tuhan, tidak lagi dari kejauhan, tidak lagi dengan iman, tetapi dalam kepenuhan. Kemuliaan peristiwa ini begitu besar, sehingga masih bergema hingga saat ini. Sebab jika orang-orang benar di masa lalu dibebaskan dan dibawa ke surga, orang-orang benar di masa sekarang tidak lagi melalui jalan yang sama. Apa yang dulunya merupakan penantian kini menjadi akses langsung. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 23, mengatakan bahwa ia ingin pergi dan bersama Kristus yang jauh lebih baik. Jalannya terbuka, Firdaus telah ditinggikan, tempat kediaman orang benar adalah bersama Tuhan. Selama 3 hari Yesus tidak hanya mati. Dia berjalan melewati koridor keabadian yang tak terlihat, melintasi wilayah yang tidak diketahui mata manusia, memutuskan rantai kuno, menyatakan kemenangannya di hadapan kegelapan, membebaskan para tawanan, dan membuka jalan yang dulunya mustahil untuk dilalui. Ia melakukannya, semua ini karena kasih. Kasih yang begitu dalam, begitu tak terpahami sehingga tidak terbatas pada kematian menggantikan kita, tetapi memilih untuk turun ke kedalaman penderitaan manusia, untuk memastikan penderitaan manusia, untuk memastikan bahwa tidak ada, sama sekali tidak ada, yang dapat memisahkan kita dari Tuhan lagi. Tidak ada lagi jurang yang memisahkan kita. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tabir telah terkoyak, gerbang telah dibuka, dan sekarang terserah kepada kita masing-masing untuk mengambil langkah menuju kasih karunia yang tak terduga ini. Hari ini, jika kamu ingin berdamai dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus, karena telah menyimpang dari jalannya yang baik, atau jika kamu ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal, berikan komentar di bawah ini. Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan memberkati.